polisi yang sudah bahkan dipisahkan dari militer, tapi tetap bermental jago-jagoan itu di daerah atau di wilayah yang memungkinkan dia dapat tambahan ekonomi. Padahal kesejahteraan dia udah dinaikkan. Jadi sekali lagi ini span of command ini semacam lembaga etik di dalam kepolisian itu harus bekerja lebih tajam itu, lebih kuat lagi itu. Makin lama orang nggak percaya tuh, walaupun Pak Kapolri mengatakan ya oke ya kami sangat mendengar dan tanggap langsung pada keadaan itu. Tetapi indeks kepercayaan pada polisi bisa turun hanya karena dua kasus di Pulau Sumatera itu kan. Walaupun di daerah-daerah lain udah mulai ada semacam pemahaman dari polisi untuk melayani masyarakat. Tetapi dua nilai setitik ini atau dua titik nilai ini bisa merusak sebelah tuh. Apalagi ada masih ada pandangan bahwa ya, polisi itu gampang ditukar-tambahkan dengan kasus kok. Jadi sekali lagi keadaan-keadaan semacam ketidakpatuhan publik itu atau social disobedience bisa justru bertambah ketika polisi dianggap tidak mampu untuk melaksanakan fungsi primernya itu perlindungan pada masyarakat. Ya, ini menarik juga ya. Kita satu sisi kalau di kasus Sumatera Barat itu memang betul-betul urusannya polisi ya dengan warga biasa. Nah, sementara di Sumatera Utara, tepatnya di Karo ini kaitannya dengan media gitu. Dan Komite Keselamatan Jurnalistik saya kira cukup menarik juga dia menyimpulkan gitu. Mereka menuliskan juga bahwa ada memang si wartawan yang jadi korban ini biasa dapat jatah juga dari perjudian dan kemudian dia juga tapi tetap terus kencang menulis perjudian, menulis soal perjudian dan mereka-mereka yang terlibat yang disebut oknum-oknum yang terlibat. Saya kira ini juga bisa jadi jadi semacam perhatian serius juga dari kalangan jurnalistik sendiri bahwa sebagai mestinya kita kan saya berapa kali menyebut bahwa pilihan hidup menjadi seorang jurnalis itu sebenarnya pilihan asketis gitu ya karena memang seperti itulah risikonya tapi soal kesejahteraan tetap saja harus menjadi perhatian juga dari perusahaan-perusahaan pers yang membawai para wartawan ini. Iya betul. Jadi moral atau imperatif dari seorang jurnalis adalah asketik. Dan itu sifat yang dari awal dimaksudkan sebagai sifat yang profesional atau keprofesionalisme itu diperlihatkan justru pada kejujuran itu, pada sikap untuk tidak tergoda dengan bujukan material atau bahkan sikap untuk menyepi dari godaan-godaan material. Ya. Itu sikap utama dari seorang jurnalis. Tetapi bagaimanapun ini udah jadi industri, pers nasional itu udah jadi industri itu. Dan supaya asketisme itu bisa dipertahankan, maka kesejahteraan dari wartawan itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Betul sekali itu tuh. Karena apapun yang dilakukan wartawan, dia berhadapan dengan kesulitan sosial, anaknya mau sekolah, istrinya mau melahirkan segala macam. Dan fungsi-fungsi atau kondisi kesosialan itu juga pada akhirnya mempengaruhi naluri dia untuk bertahan secara asketik. Lalu tiba-tiba bolong sedikit, lalu tergelincir terus, udah kenikmatan dapat orderan atau pesanan media massa, pesanan headline, pesanan berita itu, atau berita bahkan dipakai untuk memeras. Jadi wartawan bisa juga memakai berita untuk memeras. Jadi